Perkenalkan, nama saya Septa Adi Saputra dari Praktikum Ekologi Lahan kelas A, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tata guna lahan khususnya yang berada di Kota Lubuk Linggau. Langsung saja ke penjelasannya. Praktikum Ekologi Lahan kelas A, perencanaan tata guna lahan di Kota Lubuk Linggau, disusun oleh Septa Adi Saputra. Menurut Rahayu dan Mudiono, lahan adalah keseluruhan lingkungan yang menyediakan kesempatan bagi manusia menjalani kehidupannya. Lahan adalah tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya, baik perorangan atau lembaga. Berdasarkan pada dua pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa lahan merupakan bagian dari ruang, merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, sebagai ruang maupun sumber daya, karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung pada lahan yang dapat dipakai sebagai sumber penghidupan, yaitu dengan mencari nafkah melalui usaha tertentu selain sebagai pemukiman. Fungsi lahan. Secara rinci, lahan yang mempunyai fungsi lingkungan, sosial, dan ekonomi pada suatu ruang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi lingkungan. Dapat dilihat dari lahan yang dipandang sebagai muka bumi, berfungsi sebagai tempat kehidupan. Muka bumi di sini adalah biosfer, bulatan bumi tempat kehidupan, yang merupakan kulit bumi tempat bersinggungan antara daratan, litosfer, air, hidrosfer, dan udara, atmosfer. Berikutnya, lahan dipandang sebagai sarana produksi, berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, sehingga dapat menunjang kehidupan di muka bumi. Dan lahan dipandang sebagai benda ekonomi, berfungsi sebagai benda yang dapat diperjualbelikan sebagai tempat usaha, benda kekayaan, jaminan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, lahan berfungsi sosial, yaitu fungsi lahan yang di atasnya terdapat hak atas tanah, mempunyai fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat umum. Secara sederhana, klasifikasi kegiatan sosial dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan sosial sebagai berikut. Salah satunya adalah kegiatan sosial dalam kesehatan, kegiatan sosial dalam pendidikan, dan lain-lain. Selanjutnya, tata guna lahan. Tata guna lahan menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah, dan pemeliharaannya. Perencanaan tata guna lahan. Perencanaan tata guna lahan atau land use planning merupakan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan perekonomian sebagai akibat dari pengembangan suatu wilayah. Pemerintah menetapkan suatu kawasan-kawasan dalam rencana tata ruang berdasarkan hasil prediksi dan kajian ilmiah, dengan harapan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Berikut gambaran umum Kota Lubuk Linggau. Sumber video YouTube Linggau Terkini. Lubuk Linggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan jumlah populasi sebesar 234.166 jiwa dan luas wilayah sebesar 401,50 km persegi, menjadikan kota Lubuk Linggau sebagai kota terbesar kedua di Sumatera Selatan setelah kota Palembang. Sebagai salah satu kota penghubung antar provinsi di Pulau Sumatera, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya mengembangkan potensi kota Lubuk Linggau. Salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan menghubungkan konektivitas demi lancarnya transportasi antar kabupaten kota. Sebagai trigger tumbuhnya perekonomian guna terwujudnya visi dan misi Sumsel Maju untuk semua.
Pembangunan infrastruktur di Kota Lubuk Linggau yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 dan tahun 2020 akan dialokasikan sebagai anggaran belanja organisasi perangkat daerah berdasarkan kewenangan provinsi dan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau dengan total anggaran pada tahun 2019 sebesar 15 miliar 495 juta rupiah. Dan pada tahun 2020 sebesar 64 miliar 170 juta rupiah. Di bawah kepemimpinan Bapak Haji Herman Deru selaku Gubernur Sumatera Selatan, saat ini pembangunan infrastruktur yang merata dapat dirasakan oleh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat Kota Lubuk Linggau. Karena dengan adanya dua jembatan ini sangat membantu mobilisasi lintas secara nasional maupun secara lokal. Kesulitan untuk melakukan transportasi. Sekarang setelah dibangunnya jembatan ini, warga Musyarawat dan Lubuk Linggau telah dapat dengan mudah mengakses transportasi ini. Dengan dibangunnya jembatan ini, sangat-sangat kami merasa bersyukur, terkhusus di warga RT 02 maupun masyarakat Kota Lubuk Linggau. Atas pembangunan infrastruktur maupun di taman-taman di seputaran halaman Masjid Agung As-Salam ini. Saya sebagai pedagang mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Semoga jaya selalu. Sumsel maju untuk semua. Linggau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Esen Putra Sohe, Wali Kota Lubuk Linggau. Atas nama masyarakat Kota Lubuk Linggau, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Apa yang sudah diberikan kepada Kota Lubuk Linggau untuk pembangunan sarana infrastruktur sangat bermanfaat buat kami masyarakat Kota Lubuk Linggau. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumsel maju untuk semua, Linggau bisa. Kondisi topografi wilayah Kota Lubuk Linggau terdiri dari 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. Keadaan alamiah terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, dan kebun lainnya. Kota Lubuk Linggau musim panasnya biasanya pendek dan panas, musim dinginnya biasa pendek dan hangat, dan umumnya menyengat, hujan, dan mendung sepanjang tahun. Sepanjang tahun, suhu biasanya bervariasi dari 20 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dan jarang di bawah 19 derajat Celcius atau di atas 33 derajat Celcius. Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk kegiatan perkebunan. Keberadaan kebun kopi serta durian ini membantu dalam perencanaan tata guna lahan. Kegiatan perencanaan tata guna lahan yang bisa dilakukan di daerah Kota Lubuk Linggau ini adalah dengan mengoptimalkan kegiatan perkebunan. Perencanaan tata guna lahan diharapkan mampu meningkatkan hasil dari sumber daya tersebut. Salah satu produk yang telah beredar di pasaran yaitu kopi durian, merupakan kopi hasil dari perpaduan antara buah kopi dan buah durian. Kopi dari industri rumah tangga khas Bumi Sebiduk Semara ini dengan produk kopi duriannya mampu membuahkan hasil yang sangat menjanjikan. Bukan hanya di Indonesia, pemasaran kopi durian ini mampu menembus pasar ekspor hingga Australia. Inovasi semacam ini diharapkan dapat menular untuk mengembangkan komoditi lainnya. Kopi durian yang akan dijadikan trademark asli Lubuk Linggau ini telah dikenal luas di kalangan pejabat teras Indonesia lainnya. Pengembangan serta inovasi semacam ini sangat dibutuhkan dalam menyikapi persaingan secara global. Baiklah, itulah tadi proses pemaparan terkait perencanaan tata guna lahan, khususnya yang berada di Kota Lubuk Linggau. Dan apabila ketika pemaparan tadi terjadi kesalahan serta kekeliruan, saya selaku pembuat video meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan di akhir video ini saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.